Perkenalkan, nama saya Berkat Iman Halawah, NIM 2024495308, mahasiswa Universitas Patimura. Pada hari ini, saya akan melaksanakan ujian praktik UKIN. Untuk itu, marilah simak videonya. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabarnya? Sehat, kuat, luar biasa. Yes, yes, yes. Mantap, tepuk tangan untuk kita semua. Baik, apakah anak-anak kami masih semangat untuk belajar? Masih, Pak. Yes, yes, yes. Baik, terima kasih. Tepuk tangan. Apakah anak-anak kami hadir semua? Adik, Pak. Baik, kalau hadir, maka Bapak akan mengecek satu persatu dulu ya. Iya, Pak. Ini kita coba cek satu persatu melalui absensi kelas ya. Raymond, Adik, Pak. Tegun, Adik, Pak. Abdel, Adik, Pak. Octavianus, Adik, Pak. Berkado Tovan, Adik, Pak. Berta Pelita, Adik, Pak. Yusta Nica, Adik, Pak. Irene Serasi, Adik, Pak. Amber, Adik, Pak. Chelsea Olivia, Adik, Pak. Fitra, Adik, Pak. Rei, Adik, Pak. Rizka, Adik, Pak. Topper, Angga. Berarti hadir semua ya. Iya, Pak. Baik. Seperti biasanya, sebelum kita memulaikan pembelajaran kita, maka sebaiknya kita akan bernyanyi dan Berdoa. baik. Sesuai dengan jadwal pada roster kita, siapa yang memimpin kita pada hari ini? Baik, silakan maju ke depan. Teman-teman, mari kita berdiri semuanya. Teman-teman, mari kita berdiri dulu. Dengan dapat bunga masai. 3 ini. Teman-teman, mari kita berdoa sesuai kepada keputusan kita. Masing-masing doa dulu. Siap. Amin. Silakan ke belakang. Baik. Kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, di mana pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa belajar secara bersama-sama. Jadi minggu lalu kita sudah belajar mengenai Pancasila. Apakah anak-anak kami masih ingat pembelajaran tersebut? Masih, Pak.
Baik. Kalau masih ingat, Bapak mau coba tanya satu persatu, atau nanti ini kita utus 2 orang saja yang menjawab. Apa saja yang masih kalian ingat pada pembelajaran kita minggu lalu? Kita coba mulai dari sebelah sini. Mengenai pengertian Pancasila. Baik, tepuk tangan. Dari sini. Mengenai butir-butir Pancasila. Baik, tepuk tangan. Baik, terima kasih. Nanti anak-anak kami pada minggu ini kalian sudah belajar di rumah. Berarti juga bahwasanya pada hari ini kalian bisa menjawab pertanyaan mengenai pembelajaran kita minggu lalu. Baik, pada hari ini kita akan memasuki materi atau pembelajaran baru. Jadi untuk itu anak-anak kami, sebelum kita akan masuk pada materi, saya mau bertanya, apakah ini sudah sesuai dengan kelompok kita minggu lalu? Sudah, Pak. Ini kelompok 1? Iya, Pak. Ini kelompok 2. ini? 3. Bagus. Kalau sudah sesuai dengan kelompok kita minggu lalu, berarti kita sudah dibagi menjadi 3 kelompok. Anggotanya tiap kelompok berapa orang? 5. Ini 5, Orang. pas 5 orang. Pas. Ini 5 orang pas. Pas. Ini juga pas. Pas. Bagus, mantap. Baik. Pada hari ini kita akan memasuki pembelajaran baru dengan judul Gotong Royong dalam Tolong Menolong. Gotong royong dalam tolong Menolong. Jadi kalimat ini di atas atau judul materi kita pada hari ini, saya rasa ini adalah kalimat yang sering kita dengarkan di lingkungan masyarakat dan juga di sekolah. Jadi gotong royong ini tidak asing lagi bagi kita semua, di mana ini sering kita dengarkan dan malah sering kita laksanakan pada kegiatan kita setiap hari, baik itu di rumah, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, Bapak akan menjelaskan apa saja tujuan, jenis, dan manfaat daripada gotong royong ini. Langkah yang pertama dulu, gotong royong ini terbagi dari 2 suku kata, yaitu gotong dan royong. Gotong dan royong, di mana gotong itu artinya bekerja. Gotong itu artinya bekerja. Sedangkan royong itu artinya bersama-sama.
Jadi makanya Bapak bilang tadi bahwasanya kalimat gotong royong ini dan tolong menolong ini tidak asing lagi bagi kita karena sering kita laksanakan setiap hari, di mana gotong itu artinya bekerja. Udah pasti kita ini sudah pernah bekerja. Tadi saja pas kita berangkat ke sekolah, saya rasa ada anak kami yang sudah menyuci piring. Ada yang sudah memasak nasi. Itu artinya bekerja. Sedangkan royong ini artinya bersama-sama. Yang artinya bersama-sama bukan hanya satu orang, tetapi dia minimal 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Tidak hanya satu orang saja. Itu artinya bersama-sama. Kalau hanya satu orang saja, itu tidak dinamakan bersama-sama. Dia itu hanya satu orang saja, artinya tunggal. Kalau bersama-sama artinya ada temannya atau ada kawannya, baik itu bekerja, baik itu bermain dan lain sebagainya. Jadi gotong royong ini bisa kita simpulkan bahwa artinya dalam bahasa Jawa ini ada versi juga. Dalam bahasa Jawa, gotong itu artinya pikul atau angkat. Dalam bahasa Jawa, ini ya. Dalam bahasa Jawa, gotong itu artinya pikul atau angkat. Pikul atau angkat. Jadi kata pikul ini atau angkat ini hampir sama. Hampir sama dia. Kalau kita mengangkat meja itu artinya angkat. Jadi hampir sama juga artinya dengan bekerja. Kalau kita angkat itu sudah bagian daripada pekerjaan atau bekerja atau beraktivitas. Sedangkan royong dalam bahasa Jawa juga artinya sama dengan di sini bersama-sama. Jadi pengertian gotong royong ini secara harfiah artinya mengangkat secara bersama-sama, atau mengerjakan sesuatu secara bersama-sama. Contohnya, ada tugas kelompok. Ini contohnya di sekolah ya. Contohnya di sekolah ada tugas kelompok. Maka bukan hanya ketua kelompok saja yang mengerjakan, bukan hanya sekretaris kelompoknya saja, bukan hanya anggota kelompoknya saja, bukan hanya yang lebih aktif saja yang mengerjakan, tetapi secara bersama-sama, mulai dari ketua kelompok, sekretaris kelompok, dan anggota kelompok semua sama-sama mengerjakan. Artinya, contohnya di kelompok ini ada tugas kelompok, maka ketua kelompok mengarahkan semua atau seluruh anggota kelompoknya. Silakan menyampaikan atau kasih idenya masing-masing. Contohnya ini ketua kelompok si Abdel, dia minta satu persatu anggota kelompoknya, silakan disampaikan apa jawabannya.
Begitu juga kelompokan lain. Ketika sudah dikumpulkan semua, contohnya si A sudah mengumpulkan, si B juga, si C, si D mengumpulkan semua kepada ketua kelompok, lalu ditulis oleh sekretaris kelompok apa saja yang menjadi jawaban masing-masing anggota kelompok. Tetapi dalam hal itu nanti kalian mengambil kesimpulan secara bersama-sama. Mengambil kesimpulan mana jawaban yang kita pakai. Setelah disimpulkan, maka dicatat dan ditulis oleh sekretaris kelompok dan siapa nanti perwakilan kelompok, apakah anggota atau ketua kelompok yang akan membacakannya di depan kelas. Itulah salah satu contoh daripada gotong royong. Contoh lain, ketika kita berada di rumah, yang menjadi salah satu contoh gotong royong di situ. Coba di sini siapa yang punya adiknya di sekolah ini? Abel ada adiknya di sini? Ada. Berapa orang? 2. Berarti kalau Abel posisinya di rumah bersama adik-adiknya, apa yang harus kalian laksanakan atau apa tugas kalian? Yaitu menyapu rumah, menyuci piring, memasak nasi. Tetapi dalam hal itu kalian harus bekerja sama. Jangan hanya Abel saja, jangan hanya Angga saja yang bekerja, tetapi dikerjakan secara bersama-sama. Itulah namanya gotong royong. Begitu juga ketika kita di dalam lingkungan gereja. Di sana ada sekolah minggu. Nanti guru sekolah minggu menyuruh semua anak sekolah minggu supaya mengutip sampah, mengumpulkan dan membuangnya ke tempat sampah. Lalu menyapu gereja dan lain sebagainya. Itu adalah yang menjadi salah satu contoh-contoh daripada gotong royong ini. Kemudian gotong royong ini memiliki beberapa jenis. Dia memiliki beberapa jenis. Yang pertama adalah kerja bakti. Kerja bakti. Kemudian tanggap bencana. Kemudian musyawarah. Kemudian panen raya. Dan kemudian belajar bersama. Kita coba jelaskan satu persatu ya. Yang ke satu tadi bekerja bakti. Bekerja bakti. Bagaimana contoh bekerja bakti ini? Dan di mana kita melaksanakan kerja bakti? Kerja bakti ini juga sering kita laksanakan di lingkungan sekolah. Bagaimana contohnya? Yaitu salah satu, siapa yang tahu? Jadi salah satu contohnya adalah mengumpulkan sampah di halaman sekolah, membabat rumput. Itu adalah merupakan bagian dari kerja bakti. Begitu juga kalau kita di lingkungan masyarakat, kita tetap melaksanakan kerja bakti ini. Contohnya membersihkan jalan umum. Kemudian yang kedua, tanggap bencana. Tanggap bencana. Tanggap bencana ini sering terjadi ketika ada musibah. Ada musibah,
Contohnya ada longsor, ada banjir, ada yang kecelakaan. Itu adalah bagian daripada tangga bencana. Contohnya ada musibah di suatu keluarga yang terpapar banjir. Otomatis kita sebagai anak sekolah di situ dan juga sebagai tetangga tidak ada salahnya dan jauh lebih bagus ketika kita melakukan kegiatan gotong royong di situ. Bagaimana cara kita menolongnya? Bagaimana cara kita melakukan gotong royong di situ? Kalau contohnya terkena banjir, maka kita bantu mengangkat barang-barang yang ada di rumahnya untuk diangkat dan dibawa ke pegunungan tinggi yang tidak terkena banjir atau air. Itu sudah dinamakan juga bagian daripada gotong royong. Kemudian ketika kalian berjalan di jalan raya, kebetulan ada yang kecelakaan, yang sedang mengendarai sepeda motor, tahu-tahu di tengah jalan kecelakaan, jatuh sampai dia tidak bisa mengangkat lagi motornya dan banyak luka-luka di muka, di tangan dan lain sebagainya. Ketika juga kalian melihat itu, ketika anak kami juga melihat seperti begitu di jalan ataupun dimanapun kalian berada, itu wajar dan sebaiknya kita menolong. Kita melakukan juga gotong royong di sini. Mengapa dikatakan gotong royong? Karena bukan juga hanya kita ini yang membantunya, tetapi masih ada orang lain yang bisa juga memberikan bantuan pertolongan. Itu adalah tadi mengenai tanggap bencana. Kita lanjut mengenai musyawarah. Musyawarah. Ini tadi yang Bapak katakan ketika ada tugas kelompok tadi, maka ketika sudah ada jawaban masing-masing anggota kelompoknya, maka dikumpulkan oleh ketua dan diambil musyawarah dan mufakat untuk dijadikan sebagai jawaban pasti yang akan dibacakan di depan kelas. Jadi itulah salah satu contoh daripada musyawarah. Kemudian yang keempat, panen raya. Panen raya ini saya rasa ini sering kita dengarkan bagi para petani. Para petani yang punya sawah. Kadang-kadang kalau saatnya panen, maka karena biar lebih cepat dan hasil panennya juga lumayan banyak, maka dengan itu tetangga sama tetangga saling mengambil musyawarah untuk melakukan panen bersama, saling rame-rame mereka. Contohnya di keluarga si A hari ini panen sampai hari besok, kemudian di hari berikutnya di keluarga si B, maka secara bersama-sama mereka akan melakukan gotong royong atau panen raya. Kemudian belajar bersama. Jadi ini saya rasa tidak asing lagi.
yang kita laksanakan pada hari ini sudah namanya belajar bersama. Kemudian ketika ada kerja kelompok yang kalian kerjakan di rumah, jadi itu juga namanya belajar bersama. Contohnya ada tugas kelompok hari ini, maka ketua kelompok ini, ketua kelompok 3 ya, menginformasikan kepada anggotanya nanti malam atau nanti sore kita ngumpul dan belajar bersama di rumah si kota ya. Jadi itu juga merupakan bagian daripada gotong royong. Masih semangat? Masih, Pak. Yes, yes, yes. Baik. Sebelum kita melanjutkan, apakah sudah ditulis ini di atas? Sudah, Pak. Kalau masih ada yang masih belum menulis, silakan ditulis. Semua di sini sudah? Sudah? Sudah siap? Sudah? Sudah siap? Mana? Baik, kalau sudah siap, boleh kita lanjut? Boleh, Pak. Baik. Di sini tadi kita sudah mempelajari mengenai jenis-jenis dan contoh gotong royong. Pada saat ini kita akan memasuki manfaat gotong royong. Manfaat gotong royong. Jadi ketika kita sudah melaksanakan semuanya ini tadi, belajar bersama, bekerja bersama, berdoa bersama juga termasuk, maka ada juga manfaat. Ada manfaatnya. Jadi manfaatnya begini. Ketika di kelompok 3 ya, kelompok 3 ya, sudah dikerjakan secara bersama-sama, maka salah satunya dulu pekerjaan atau jawaban cepat selesai. Kalau hanya satu orang saja, maka akan terlambat penyelesaiannya. Contohnya ini menulis, ini yang membaca. Nah, begitu dia. Jadi manfaatnya ada beberapa macam. Yang pertama, menumbuhkan rasa dan sikap saling tolong menolong. Menumbuhkan rasa dan sikap saling tolong menolong. Artinya ada perasaan kita untuk saling tolong menolong. Karena manusia ini tidak pernah hidup tanpa bantuan orang lain. Artinya kita saling membutuhkan. Satu sama lain saling membutuhkan. Contohnya, si A tidak punya pulpen, tetapi si C punya 2 pulpen. Begitulah contohnya. Artinya kita saling tolong menolong. Nah, itu dia. Itu jauh lebih bagus. Kita harus saling tolong menolong satu sama lain. Biar kita punya pahala kepada Tuhan yang Maha Kuasa.
Puasa. Kemudian membina hubungan sosial bagi masyarakat sekitar. Artinya kita bina hubungan, interaksi kepada tetangga sekitar. Contohnya salah satu, ketika ada yang sedang duka cita, ada keluarga yang sedang duka cita, maka disitulah kita akan membina rasa sosial. Kita akan menolong mereka mulai dari mengangkat kursi, karena di sana butuh kursi ketika ada orang yang meninggal. Butuh kursi karena nanti ada orang yang melayat. Kita juga bisa datang di sana untuk membantu. Kita bantu mengangkat kursi, meja. Contohnya kalau perempuan memasak nasi. Karena kalau ada yang meninggal pasti makan. Kalau ada tamu, kalau ada acara lainnya. Jadi di sana kita akan membina simpatisan atau rasa sosial bagi keluarga sekitar kita. Jangan juga hanya di sekolah kita membina rasa sosial, di lingkungan juga. Karena di sekolah hanya mulai dari jam 7 sampai jam 13. Setelah itu kita di rumah, kita di lingkungan masyarakat. Maka di sana juga kita bina, kita nampakkan bahwa kita adalah anak sekolah didik yang sudah berpengalaman, berpendidikan, yang tahu mana yang benar dan mana yang salah. Jadi sebenarnya kita ini yang perlu dibina, anak-anak ini yang harus dibina untuk menerapkan perilaku baik dan perilaku gotong royong kepada orang tua kita, kepada masyarakat sekitar kita. Kita akan memberitahukan kepada mereka bahwasanya di sekolah telah kami pelajari apa saja jenis-jenis gotong royong dan apa saja manfaat daripada gotong royong. Ingat, ketika kita berbuat baik, maka secara tak sadar juga nanti kita akan menerima imbalan yang setimpal dan bahkan lebih daripada yang sudah kita lakukan. Mana tahu kita nanti, contoh sekarang, siapa namanya? Si Tovan. Si Tovan menolong si Nica. Ketika Yusta Nica tidak ada pulpen, maka si Tovan membantu si Nica. Maka dengan tak sadar, tidak hanya sama si Nica, nanti si Tovannya mengharapkan imbalan jasa. Nanti suatu saat ketika si Tovan juga membutuhkan bantuan orang lain, jangan juga hanya sama si Nica diminta bantuan atau imbalan jasa karena pernah menolong. Bisa juga kepada Abdel. Itulah namanya kita akan menumbuhkan rasa sosial dan rasa saling tolong menolong. Masih semangat? Masih, Pak. Yes, yes, yes. Bagus. Kemudian manfaat yang ketiga, menciptakan rasa kebersamaan dan menumbuhkan rasa kasih sayang. Di sini lebih detail ya. Menciptakan rasa kebersamaan dan menumbuhkan rasa kasih sayang. Contohnya, meskipun kalian ini beda-beda asalnya, ada yang dari sana,
dan ada yang dari sana. Contohnya ada yang dari Kabupaten Nias, ada yang dari Kabupaten Nias Pagar. Ketika kalian menyatu dan bekerja dan belajar bersama-sama di sekolah, maka akan muncul rasa kasih sayang, saling menghargai, tetapi jangan mencaci maki. Artinya saling menghargai, menghormati, saling membantu dan menolong. Itu merupakan salah satu manfaatnya. Artinya meskipun ini marga lagu, ini marga apa? Mikrofon, ini lase, meskipun mempunyai marga yang berbeda-beda, tetapi ketika bersatu di sekolah ini untuk tujuan belajar bersama, maka ketika di sini kita semua dianggap saudara. Saudara semua kalian ini, bukan orang lain lagi. Artinya kalian harus menciptakan suasana harmonis supaya tidak terjadi perselisihan, supaya tidak terjadi yang tidak kita inginkan. Cintai dan kasihilah sesama, supaya kamu dicintai dan dikasihi juga oleh orang lain dan terlebih Yang Maha Kuasa. Kalian jalin hubungan itu, jalin hubungan pertemanan. Jangan hanya di sekolah ini, nanti ketika juga di luar tetap saudara kalian. Jangan dianggap ini berkelasi, ini berkelahan dan lain sebagainya. Tapi bangun rasa sosial supaya rasa itu tidak pernah hilang sampai nanti kalian dewasa. Meskipun nanti kalian berpisah-pisah di sekolah ini setelah kelas 6, tetapi jangan pernah lupakan kisah-kisah selama di sekolah. Tetap diingat, dulu ini temanku waktu kelas 4, ini teman kelompok saya dulu, ini teman bermain saya dulu. Jadi saya harapkan ini tetap anak-anak kami mengingat, supaya nanti di suatu saat tidak pernah dilupakan dan rasa sosialnya itu akan terbawa-bawa di dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Itu dulu yang lebih terpenting. Lalu manfaat yang keempat, mempererat tali silaturahmi dan persahabatan. Ya, sesuai tadi penjelasan saya yang terakhir, artinya kalian eratkan tali silaturahmi atau persahabatan. Meskipun kalian bukan satu ayah dan satu ibu, tetapi kalian tetap saudara, kalian tetap sahabat. Karena kalian hanya satu sekolah, hanya satu tempat kalian mendapatkan ilmu. Ini tetap saudaranya ini semua. Saudara, jangan dianggap orang lain. Jangan nanti hanya karena si Abdel ini adiknya si Angga, maka si Ota dianggap orang lain. Jangan. Tetapi tetap anggap sebagai saudara kami. Contohnya, si Ota berkelahi dengan si Angga, maka si Abdel di situ jangan berpihak sebelah.
Jangan nanti karena ini adekmu, maka ini yang menjadi lawan. Jangan. Ambil jalan tengah. Ambil posisi sebagai kakak kelas dan abang. Artinya, buatlah mereka berdamai. Ajarlah keduanya ini supaya saling sapa, salam, dan senyum. Begitulah dia. Artinya, harapan kita semua atau harapan Bapak agar rasa sosial anak-anak kami ini meningkat. Rasa sosial anak-anak kami melekat pada perilaku, sikap anak-anak kami dimanapun berada, baik di sekolah, di rumah, dan di lingkungan gereja. Masih semangat? Masih, Pak. Yes, yes, yes. Baik, terima kasih. Untuk itu, sekilas Bapak akan tayangkan video. Salah satu video mengenai gotong royong. Sebentar ya, kita coba jaringan dulu. Mudah-mudahan jaringannya bisa aman. Jadi untuk anak kami mohon dimaklumi karena alat peraga kita dan apalagi jaringan internet
kurang berhukum, maka kita pakai laptop saja. Karena lingkungan sekolah kita ini juga sangat terpencil, jauh dari perkotaan. Maka dengan itu mohon maklum. Ketika nanti putus-putus jaringannya, mohon kita bersabar.
Baik, mungkin anak-anak kami sudah melihat sekilas videonya. Jadi sesuai dengan yang Bapak paparkan tadi di materi, mungkin sudah terlihat di video ini bagaimana contoh-contoh gotong royong itu. Baik, tetapi dalam video ini tadi ada 3 kunci utama yang harus kita ingat dan pedomani. Yang pertama tadi adalah disebutkannya kolaborasi. Kolaborasi ini artinya ada hubungan interaksi antara satu sama yang lain. Satu dengan kelompok dan juga dalam satu organisasi. Ini namanya satu kelompok. Artinya ada hubungan erat seperti yang Bapak jelaskan tadi. Kemudian yang kedua, kepedulian. Ya, tadi kita harus peduli. Harus peduli. Artinya kamu peduli dengan yang lain, dengan itu. Bagaimana cara pedulinya? Contohnya, dia lagi mau minum air tapi tidak punya bekal, maka dibantu ketika punya air. Itu namanya salah satu kepedulian. Kemudian berbagi. Jadi berbagi. Jadi dari beberapa penjelasan mengenai materi kita pada hari ini, apakah anak-anak kami sudah mengerti? Sudah, Pak. Kalau sudah mengerti, apa ada juga yang mau bertanya? Saya Pak. Baik, ini kita mulai dari sini. Silakan. Sekalian mau tulis ya. Taruh. Apa pertanyaan? Ini siapa namanya? Angga. Oke. Bagaimana cara melakukan gotong royong di lingkungan masyarakat? Bagaimana cara melakukan gotong royong di lingkungan masyarakat? Oke. Lanjut di sini. Apakah menolong orang tua merupakan bagian gotong royong? Apakah menolong orang buta merupakan bagian dari gotong royong? Baik. Lanjut, siapa tadi di sana telepon ya? Bagaimana cara berbagi kepada Tuhan? Bagaimana cara berbagi kepada Tuhan? Baik. Ini 3 buah pertanyaan dan ini pertanyaan yang sangat menarik dan luar biasa. Kita tepuk tangan dulu. Baik. Saya langsung jawab ya. Mengingat masih ada lagi kegiatan atau tugas kelompok sekali. Tadi pertanyaan ke-1 Angga, bagaimana cara melakukan gotong royong di lingkungan masyarakat? Ini pertanyaan yang sangat menarik. Jadi jawabannya, cara kita melakukan gotong royong itu di lingkungan masyarakat, contohnya membersihkan jalan raya. Membersihkan jalan raya. Kedua, membantu orang yang sedang mengalami duka.
contohnya ada duka di rumah itu, seperti yang Bapak jelaskan tadi. Begitulah cara kita melaksanakan gotong royong di lingkungan masyarakat. Dan masih banyak lagi contoh-contoh selain itu. Bisa jadi tadi seperti yang terkena bencana alam. Contohnya banjir tadi, kita bisa membantunya. Itulah salah satu contohnya. Bagaimana, sudah mengerti kan? Baik, terima kasih. Lanjut pertanyaan yang kedua. Apakah menolong orang buta merupakan bagian dari gotong royong? Ya, pertanyaan kedua itu tadi ya. Apakah menolong orang buta merupakan bagian daripada gotong royong? Itu pertanyaan yang sangat menarik. Jadi kita tunggu dulu untuk Nisa. Sebelum saya jawab, saya mau bertanya dulu. Apakah ada anak-anak kami ini yang pernah menolong orang buta? Kalau ada, bilang ada. Kalau tidak juga, tidak ada apa-apa. Ada yang pernah menolong orang buta? Tidak ada ya. Wajar, karena kalian masih anak sekolah dasar. Menolong orang buta itu merupakan bagian daripada gotong royong. Contohnya, ketika melihat orang buta di jalan, tidak punya jalan, begini jalannya, maka ketika kalian melihatnya Nica dengan irit, kalian harus membantu, menolongnya. Yang tadi dikatakan berbagi, artinya kalian menolong. Itu merupakan bagian daripada gotong royong. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara berbagi kepada Tuhan? Ini luar biasa. Ini anak-anak Tuhan ini, si tokoh ini. Luar biasa pertanyaannya. Kita tepuk tangan dulu buat tokoh. Bagaimana cara berbagi kepada Tuhan? Salah satunya adalah dengan cara yang kita laksanakan tadi sebelum kita memulaikan pembelajaran. Artinya kita bernyanyi dan berdoa kepada Tuhan. Begitulah salah satu cara kita berbagi kepada Tuhan. Artinya kita berbagi lewat doa. Kita bertemu dengan Tuhan lewat doa. Apa saja kemauannya, silakan sampaikan melalui doa. Itu adalah salah satu. Bisa juga ketika kita di gereja, berbagi kepada Tuhan di situ juga adalah melalui persembahan atau kolektor. Pernah ngasih kolektor? Pernah. Mantap. Kalau sudah pernah mengasih kolektor di gereja, maka itu salah satu contoh berbagi kepada Tuhan. Meskipun Tuhan tidak menerimanya, tetapi dipergunakan untuk membangun rumah ibadah, tempat kita untuk bertemu dan mengucap syukur kepada Tuhan. Baik, untuk itu mungkin saja pembelajaran kita pada hari ini, dan saya rasa masing-masing tadi sudah bertanya. Dan sebelum kita melanjutkan kerja kelompok, maka kita akan refresh dulu dengan cara bernyanyi. Siapa yang memimpin kita? Baik, silakan maju ke depan. Teman-teman, mari kita berdiri. Satu,
Kita bela bersama Indonesia bersama Indonesia tercinta Nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Baik, silakan duduk. Masih semangat? Baik. Jadi kita lanjutkan dengan tugas kelompok. Tetapi tugasnya kita akan serahkan ini. Nanti hanya 10 menit pengerjaan. Soalnya Bapak tulis. Silakan disuruh satu orang anggota kelompok yang menulis soalnya. Soalnya sebutkan 2 contoh atau jenis gotong royong yang Anda ketahui. Artinya kalian nanti tuliskan dua masing-masing kelompok, 2 contoh. Jadi setelah nanti kalian rembuk dan sepakati mana jawabannya, maka diutus salah satu dari perwakilan kelompok siapa yang membacakannya ke depan. Jadi jawabannya nanti ditulis di sini beserta nama anggota kelompoknya ya. Ini kelompok apa ini? Kelompok 1 ya. Kelompok 2, kelompok 3. Baik, sebelumnya dulu siapa dulu ketua kelompok 1? Kelompok 2, kelompok 3. Baik, silakan dibicarakan dan ditulis nama-nama kelompok. Mulai dari ketua dulu. Mulai dari ketua, nama-nama kelompok di sini. Kelompoknya ditulis. Contohnya di sini ketua kelompoknya D. Tulis namanya baru nama anggotanya. Nanti saya ingatkan ketika menitnya tersisa 3 menit ya, silakan dikerjakan agar tenang
dan dikerjakan secara bersama-sama. Silakan siapa namanya Meta, Beta gabung di kelompoknya. Silakan dikerjakan secara bersama-sama. Jangan lupa ditulis nama anggota kelompoknya ya. Baik, waktunya tinggal hitungan 5, 4, 3, 2, 1. Apakah sudah siap semua? Baik, kalau sudah, maka tiap-tiap kelompok sudah ditentukan siapa yang menjadi perwakilan untuk membacakan hasil diskusi kelompoknya di depan. Baik, kita mulai dari kelompok 3. Silakan maju ke depan. Hasil diskusi kelompok 3. Jenis-jenis atau contoh gotong royong adalah 1. Mengangkat meja dan kursi secara bersama-sama. 2. Mengutik dan membakar sampah secara bersama-sama. Baik, tepuk tangan untuk kita.
Kita lanjut ke kelompok 2. Hasil diskusi kelompok 2. Jenis-jenis atau contoh gotong royong adalah 1. Menyuci piring secara bersama-sama. 2. Menyapu gereja secara bersama-sama. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 2. Kita lanjut untuk kelompok 1. Hasil diskusi kelompok 1. Jenis-jenis atau contoh gotong royong adalah 1. Menyapu kelas secara bersama-sama. 2. Membersihkan toilet secara bersama-sama. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 1. Jadi, untuk itu hasil diskusi kelompoknya Bapak ambil satu-satu ya. Kelompok 3. Jadi dari hasil diskusi kelompok ini sudah jelas bahwasanya antusias dan anak-anak kami belajar sangat luar biasa. Kita coba eja ya. Dari kelompok 1, menyapu kelas secara bersama-sama. Itu termasuk membersihkan toilet secara bersama-sama. Itu juga termasuk. Itu adalah kegiatan gotong royong di lingkungan sekolah. Kelompok 2, menyuci piring secara bersama-sama. Ini termasuk gotong royong di rumah. Menyapu gereja secara bersama-sama. Ini juga termasuk gotong royong di lingkungan gereja. Jadi ini juga termasuk jenis-jenis dan contoh gotong royong. Dari kelompok 3, mengangkat meja dan kursi secara bersama-sama. Ini juga memang termasuk. Ini termasuk mengutip dan membakar sampah secara bersama-sama. Ini sering kita lakukan. Memang itu termasuk jenis dan contoh daripada gotong royong. Jadi saya simpulkan bahwa semua jawaban dari anak-anak kami ini benar. Maka dengan itu saya apresiasi dengan nilai 100%. Jadi kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini adalah silakan mengingat dan melaksanakan kegiatan gotong royong baik di sekolah, di rumah, dan dimanapun kalian berada. Kemudian rasa sosial silakan ditanamkan dalam kepribadian sehingga akan melekat sampai selama-lamanya. Ingat bahwasanya ketika kita berbuat baik maka pahalanya kita terima dari Yang Maha Kuasa. Jadi terima kasih untuk hari ini. Semoga di hari-hari berikutnya kita tetap sehat, kuat, dan semangatnya sangat luar biasa. Sebelum kita akhiri, maka kita akhiri dengan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Jadi doa dipersilakan. Siapa yang lebih? Oh. Teman-teman, kita berdiri.
Baik kepada kami semua, demikian saja pertemuan kita pada hari ini. Dan sebelum jam pulang, maka kita akan tunggu doa. Selamat siang, ya Om. Ya Allah. Baik, silakan istirahat. Ini.